Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 15 sampai dengan ayat ke-18. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada." Ini sudah kita renungkan kemarin. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jelas diberitahu di sini bahwa Yohanes Pembaptis menjadi saksi betul-betul bahwa dia mengerti Yesus firman yang menjadi manusia itu penuh kemuliaan. Oleh kepenuhannya itu manusia kita pada waktu itu Yohanes dan bangsa Israel tentu yang dimaksud juga telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang pertama yaitu menjadi anak-anak Allah yang seharusnya kita tidak pantas jadi anak-anak Allah tetapi dijadikan anak Allah oleh karena Yesus Kristus. Sedangkan kasih karunia demi kasih karunia tentu saja itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus-menerus hari demi hari terus-menerus kasih karunia yang diberikan kepada kita apapun itu. Hidup kita itu kasih karunia. Kita bisa bernafas, itu kasih karunia. Kita dapat kesehatan, itu kasih karunia. Bahkan katakanlah kita bernafas, dapat angin, nah, oksigen. Itu kasih karunia gratis, Bapak Ibu Saudara. Jadi sehari-hari itu kasih karunia Allah terus menerus ada pada kita. Kasih karunia yang pertama tentu saja yang luar biasa adalah diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya Yesus, Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk dosa-dosa kita, itu menjadi anak-anak Allah. Yang katanya bukan lahir dari keinginan daging, keinginan laki-laki, tetapi karena Allah. Jadi kita sudah lahir baru jadi anak-anak Allah. Itu kasih karunia yang pertama. Tapi dikatakan di sini tadi ayat 16 tadi, kasih karunia demi kasih karunia. Terus menerus kasih karunia yang sebenarnya kita tidak layak diberi kesempatan Tuhan terus menerus. Tidak ada tanggapan lain, respon lain, kecuali hanya kita bersyukur kepada Tuhan saja hari demi hari, terus menerus. Mari kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Ya, tentu saja bukan saja mengucap syukur terima kasih Tuhan, tetapi terima kasihnya itu mungkin dinyatakan dengan perbuatan, dengan karena mendapat kasih karunia Tuhan, juga membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, kesehatan, misalnya ya contoh sampaikan kepada orang lain mengapa sehat, ya kasih karunia Tuhan, dan olahraga misalnya seperti, tapi yang terutama kasih karunia Tuhan.
Kalau saudara mendapat berkat, ya dibagikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cara mengucap syukur. Banyak cara. Dengan ucapan kepada Tuhan, dengan tindakan menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, atau menasihati orang lain. Seperti itu, ucapan syukur kita berbentuk perbuatan ucapan yang menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Bapak Ibu Saudara hari ini ucapan syukur Bapak Ibu Saudara tersalur kepada sesama. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami hanya bersyukur dan mohon pertolongan-Mu supaya kasih karunia yang kami terima hari demi hari bisa kami bagikan kepada orang yang memerlukan dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.